Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dan kita semua dalam keadaan baik. Tidak lupa saya juga mengucapkan salam waktunya mengalami terobosan. Oh ya, mari kita jaga kesehatan senantiasa. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita hidup untuk tetap bijak dalam menjalani kehidupan agar tidak menyia-nyiakan waktu, melainkan dapat menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, waktu yang indah yang Kau berikan pada hari ini, biarlah kami gunakan untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dan melalui firman-Mu ini juga kami semakin bijak dan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Tuhan, tuntun dan bukakan hati pikiran kami agar menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema selalu memberi kesempatan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Galatia 6 ayat 10, demikian firman-Nya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kekasih Kristus, pernahkah mendengar orang berkata, seandainya saja waktu dapat diputar kembali? Tentunya saudara mengertikan apa yang dimaksud dari orang berkata demikian. Maksud dari orang yang berkata ini berharap bahwa dengan memutar waktu kembali, mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang pernah diperbuat pada masa lalu. Pada kenyataannya, waktu terus bergerak maju dan keinginan untuk kembali ke waktu silam hanyalah angan-angan belaka. Bila kita berbicara kesempatan, sesungguhnya hidup yang kita jalani dalam iman kepada Tuhan Yesus merupakan kesempatan kedua. Karena kehidupan kita yang seharusnya menerima kebinasaan, tetapi oleh Yesus Kristus kita beroleh keselamatan dan semua ini dianugerahkan oleh Allah. Maka kesempatan yang telah kita terima seharusnya kita gunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Ingat, hidup yang sekarang sedang kita jalani memiliki batas waktu. Memang kita tidak tahu kapan batas akhir dalam menjalani kehidupan di bumi, tetapi batas tersebut pasti akan tiba. Apakah batas akhir itu akan tiba karena usia, sakit penyakit, ataupun lainnya? Bila saat itu tiba, tentu kita tidak mungkin bisa mengulang hidup kita lagi. Tuhan masih berkenan untuk memberikan kesempatan agar kita dapat memperbaiki dan menata ulang kehidupan kembali berkenan kepadanya. Yang perlu dilakukan adalah menyadari kesalahan, berbalik kepada Tuhan, mohon pengampunan. Dengan iman kita menerima pengampunan dan kembali memilih hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekasih, penting untuk diingat oleh kita bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita. Ukuran dan patokan dalam kehidupan kita agar kerohanian kita terus mengalami pertumbuhan, mari kita gunakan selama masih ada kesempatan. Kita harus memastikan untuk melakukan semuanya selama ada kesempatan atau selama kita hidup. Hidup merupakan satu-satunya kesempatan di mana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Jangan pernah menunda dan berharap kita untuk mengatur waktu dan kesempatan itu. Sebab kita tidak tahu pasti apakah kesempatan itu masih diberi atau tidak. Selain itu, teruslah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Hendaknya perbuatan yang kita lakukan dapat berkenan pada Tuhan, sekalipun perbuatan yang kita lakukan itu kecil. Kekasih Kristus, kebanyakan di antara kita selalu melakukan untuk menunda dalam melakukan kebenaran firman Tuhan dengan alasan bahwa itu masih ada kesempatan. Tetapi pada kenyataan yang sebenarnya tidak selalu ada kesempatan untuk bertobat dalam mengalami perubahan. Tidak seorang pun tahu kapan akhir perjalanan hidupnya, sehingga seorang pun tidak tahu kapan kesempatan untuk bertobat dan berubah. Kuasa kegelapan selalu menipu banyak orang dengan suara bahwa nanti masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Padahal sering kesempatan itu akan segera lenyap dan tidak pernah kembali lagi. Maksud dari usaha yang dilakukan oleh kuasa gelap agar orang Kristen tidak berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh dan tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk bertumbuh.
maka baik umat Tuhan maupun bukan mengalami akibat kehilangan kesempatan sama sekali. Fakta yang tak dapat dibantah bahwa kuasa gelap telah berhasil menipu banyak orang sehingga mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Hal tersebut mengakibatkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Dengan cara ini, kuasa gelap berhasil memisahkan manusia dari Allah Bapa. Walaupun kesempatan mungkin akan muncul kembali, hendaknya jangan sampai kesempatan yang selalu Tuhan berikan kita permainkan. Kekasih, sehubungan dengan kesempatan, Alkitab mengungkapkan kasih tragis dari Esau yang dengan cerobohnya menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Ketika Esau menyadari kesalahannya dan mencoba untuk memperbaikinya, ia tidak memiliki kesempatan lagi. Ini benar-benar suatu ketragisan yang tak terbayangkan. Dalam Ibrani 12 ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dalam ayat ini ada mengatakan tidak beroleh kesempatan. Ini menunjukkan kenyataan pahit yang dialami oleh setiap orang. Nasihat ini diberikan agar orang percaya jangan mengalami pengalaman pahit seperti yang dialami oleh Esau. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berpikir bahwa Allah sudah menentukan orang untuk diselamatkan dan mereka yang ditentukan tidak mungkin bisa binasa. Kenyataannya, ada orang yang mestinya memiliki hak kesulungan sebagai anak-anak Allah dapat melepaskan hak kesulungan itu demi kesenangan atau percintaan dunia. Faktanya hari ini kita dapat melihat banyak orang Kristen yang telah hanyut dalam berbagai kesenangan dunia dengan segala hiburannya sehingga tidak menghargai nilai-nilai rohani. Hal ini sama dengan tidak menghormati kesempatan yang selalu Tuhan beri dan tidak menghargai nilai-nilai kekekalan dalam kerajaan surga. Hal yang penting untuk diingat, walau Tuhan selalu memberi kesempatan, mari jangan sia-siakan dan permainkan kesempatan yang diberikan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, sungguh renungan ini sangat memberkati kehidupan kami, Tuhan, di mana kami dibawa untuk mengerti. Sekalipun Tuhan selalu memberikan kesempatan dalam kehidupan kami, biarlah kami jangan menyia-nyiakan dan mempermainkan kesempatan itu. Tuhan, Engkau selalu berfirman, pimpin kami supaya kami menempatkan dan melakukan firman itu dengan sebaik mungkin. Karena firman yang Kau berikan mengarahkan kami, membawa kami untuk semakin dewasa di dalam Engkau dan membuat iman kami semakin kuat. Sehingga gelombang tantangan hidup semakin besar pun kami tetap kokoh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus, pimpin dengan kekuatan Roh Kudus, kami mampu untuk melalui semuanya ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa terus semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Ketika kami menghadapi tantangan semakin besar, maka kesempatan besar pun terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.